Halo semuanya, perkenalkan nama saya Johanna Tania Olga dari kelas A ada 3 akuntansi dengan NIM C0C213. Dosen penghapus saya di akuntansi syariah yaitu Bapak Wirmi Eka Saputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengetahuan saya tentang akad ijarah. Yang pertama adalah pengertian dari akad ijarah. Menurut Syahid Sabit dalam fikih sunnah, al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-widu. Dalam kata ganti, kata-kata lainnya yaitu ganti atau kompensasi. Ijarah dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna atau sebut manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa atau ujrah tanpa diakui dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Transaksi ijarah didasarkan pada dasarnya perpindahan manfaat. Pada prinsipnya, ia hampir sama dengan jual beli. Perbedaan antara mereka berdua dapat dilihat pada dua hal, yaitu berbeda pada objek akad di mana objek jual beli adalah barang konkret, sedangkan menjadi objek ijarah adalah barang atau manfaat. Antara jual beli dan ijarah juga berbeda pada penetapan batas waktu, di mana waktu jual beli tidak ada pembatasan waktu untuk memiliki objek transaksi, sedangkan pemilikan dalam ijarah hanya untuk batas waktu tertentu. Selanjutnya adalah jenis-jenis akad ijarah. Jenis-jenis akad ijarah yang pertama adalah berdasarkan objek yang disewakan. Berdasarkan objek yang disewakan, ijarah dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertama, manfaat atas aset yang tidak bergerak seperti rumah atau aset bergerak seperti mobil, motor, pakaian, dan sebagainya. Yang kedua adalah manfaat atas jasa yang berasal dari hasil karya atau dari pekerjaan seseorang. Yang kedua adalah berdasarkan PSK 107, ijarah dapat dibagi menjadi 4. Namun, yang dikenal secara luas adalah dua jenis yang disebutkan pertama, yaitu ijarah yang merupakan sewa-menyewa objek ijarah tanpa perpindahan risiko dan manfaat yang terkait kepemilikan aset tersebut dengan tanpa weat untuk perpindahan kepemilikan dari pemilik atau disebut dengan mujir kepada penyewa, yaitu mustajir pada saat tertentu. Yang kedua, ijarah mustahid bin tamlik adalah ijarah dengan wa'ad perpindahan kepemilikan aset yang diijarahkan pada aset tertentu. Selanjutnya adalah dasar-dasar syariah akad ijarah. Dasar-dasar akad ijarah yaitu dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukumnya asal menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh bisa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara yang berdasarkan Al-Quran, hadis Nabi, dan ketetapan ijma ulama. Lalu ada rukun ijarah. Yang pertama yang termasuk dalam rukun ijarah yaitu orang yang menggunakan jasa, baik dalam bentuk tenaga atau benda, yang kemudian memberikan upah atas jasa tenaga atau sewa dari jasa benda yang digunakan atau yang disebut dengan pengguna jasa, yaitu mujir. Yang kedua adalah orang yang memberikan baik dengan tenaganya atau dengan alat yang dimilikinya, yang kemudian menerima upah dari tenaganya atau sewa dari benda yang dimilikinya, itu disebut dengan pemberi jasa atau mustajir. Yang ketiga adalah objek transaksi yaitu jasa, baik dalam bentuk tenaga atau benda yang digunakan disebut dengan majur. Yang keempat adalah imbalan atau jasa yang diberikan disebut dengan upah atau sewa, yaitu ujrah. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran ini diisi dengan Al-Quran Az-Zukhruf ayat 32, Al-Quran Al-Barar ayat 233, Al-Quran Al-Qisas ayat 26. Yang kedua adalah As-Sunnah. As-Sunnah itu
as-Sunnah itu diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah oleh upahnya kepada tukang bekam itu." Kata H.R. Bakri dan Muslim. Kedua dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering." Kata H.R. Ibnu Majah, "Barang siapa yang memperkerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya." Kata H.R. Abdul Al-Razid dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri. Selanjutnya adalah perlakuan akuntansi pasal PSK 107 di akad ijarah. Yang pertama adalah akuntansi untuk pembeli atau disebut dengan sewa mujri. Biaya perolehan untuk objek ijarah baik aset berwujud maupun tidak berwujud diakui sebagai objek ijarah yang diperoleh sebesar biaya perolehan. Yang kedua adalah penyusunan. Jika aset ijarah tersebut dapat disusutkan atau diamortisasi, maka penyusunan atau atomosasinya diperlakukan sama untuk aset sejenis selama umurnya bermanfaat. Yang ketiga adalah pendapatan sewa yang diakui pada saat manfaat atas aset setelah diserahkan kepada penyewa. Pada hakikatnya pelaporan langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan publik. Yang keempat, biaya perbaikan objek ijarah adalah tanggungan pemilik atau pengeluarannya dapat dilakukan oleh pemilik sewa atau yang dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik. Yang kelima adalah perpindahan kepemilikan objek ijarah dalam ijarah mutakhir ditamlik dengan cara hibah, maka jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai beban. Yang kedua adalah penyajian pendapatan ijarah yang disampaikan secara neto setelah diketahui beban-beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan, dan beban perbaikan dan sebagainya. Yang kedua adalah akuntansi untuk penyewa atau mustajir, yaitu pertama ada beban sewa, kedua ada biaya pemeliharaan objek ijarah. Ketiga adalah perpindahan kepemilikan. Dalam ijarah mustajir ditamlik dengan cara pertama hibah, kedua pembelian sebelum masa akad berakhir, ketiga pembelian setelah masa akad berakhir. Yang keempat adalah jika suatu entitas atau penyewa menyewakan kembali aset ijarah lebih lanjut pada pihak lain atas aset-aset yang sebelumnya, maka ia harus menetapkan perlakuan akuntansi untuk pemilik dan akuntansi penyewa dalam pasal ini. Yang kelima adalah pengungkapan penyewa. Pengungkapan dalam pelaporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah mustahiyah mitamlik. Salah satu contoh kasus ilustrasinya adalah dalam perbaikan syariah. Salah satu contoh transaksi ijarah biasanya dilihat dalam pinjaman multiguna. Contohnya, seseorang meminjamkan sepeda motor ke bank untuk mendapatkan pinjaman. Hak guna tersebut berpindah ke bank namun tidak ada atas kepemilikannya. Setelah nasabah melunaskannya pinjamannya, maka hak guna tersebut sepeda motor kembali ke nasabah. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.